Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang analisis kode etik psikologi pasal 41 sampai 45, yang mana beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Indah Sofan Rufadilah, dan yang kedua ada partner saya di sini, Nita Arnella. Ya, untuk topiknya sendiri di sini ada pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan yang terakhir ada pasal 45. Mungkin untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh partner saya, Nita Arnella. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Intan. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisa pasal dari pasal 41 sampai pasal 45 Kode Etik Psikologi. Yang pertama, dari analisa pasal 41, yaitu pengungkapan informasi peserta pendidikan dana atau pelatihan. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi melindungi peserta pendidikan atau pelatihan dari dampak buruk yang disebabkan oleh keikutsertaannya dalam pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan atau pelatihan untuk memberikan informasi pribadi mereka, kecuali hal ini menjadi cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan serta penanganan yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, yang ketiga, dalam ayat 3 ini dijelaskan apabila pengungkapan informasi pribadi harus dilakukan, maka hal ini harus dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang terlatih, agar bisa mendapat manfaat secara maksimal dan tetap bisa memastikan bahwa informasi pribadi tidak diungkapkan di luar kegiatan. Nah, selanjutnya, contoh atau gambaran aplikasi pada pasal 41. Nah, contoh atau gambarannya di sini, seorang dosen psikologi yang bertanya kepada mahasiswanya, mengapa mahasiswa tersebut sering terlambat, masuk kelas, dan sering tidak mengerjakan tugas. Mahasiswa psikologi tersebut menjelaskan bahwa ia sedang ada masalah pribadi dengan orang tuanya sehingga hal ini mempengaruhi perkuliahannya. Lalu dosen meminta mahasiswa tersebut untuk menceritakan masalah pribadinya agar bisa ditemukan pendekatan untuk menyelesaikan kasus permasalahan mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya pasal 42, kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu terapi individual atau kelompok merupakan persyaratan dalam suatu program atau pengajaran, psikolog harus bertanggung jawab bahwa program terapi yang akan dilaksanakan tersebut tersedia. Terapi yang disyaratkan tersebut diberikan oleh praktisi atau ahli terapi dalam bidangnya yang tidak berhubungan dengan program atau pengajaran tersebut. Pengajar yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dan prestasi akademik mahasiswa tidak boleh memberikan terapi yang disyaratkan. Nah, selanjutnya untuk contoh atau gambaran dari pasal 42, seorang guru BK membutuhkan seorang psikolog pendidikan untuk melakukan asesmen dan pengukuran psikologi terhadap siswa-siswi dengan menggunakan alat tes psikologi untuk mengetahui kondisi psikologis anak serta untuk mengklarifikasi setiap potensi yang dimiliki siswa dan siswinya. Selanjutnya, beralih ke pasal 43, yaitu penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Jika seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan pelatihan dalam bidang pendidikan, pengawasan, atau supervisi, maka harus menetapkan proses yang spesifik dan jadwal yang jelas, serta informasi diberikan di awal pengawasan, dan tentunya harus jelas agar para peserta pendidikan atau
para peserta pelatihan, orang yang disupervisi merasa mendapatkan umpan balik dan tidak mengalami kesulitan informasi atau misinformasi mengenai jadwal pelatihan atau supervisi mereka. Para peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi akan dievaluasi atau dicek kembali dengan objektif bagaimana kinerjanya oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertugas untuk memberikan pelatihan atau pelatihan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada masih relevan jika dipakai dan tentunya sesuai kesepakatan penyelenggara. Nah, kemudian contoh atau gambaran aplikasi pada pasal 43. Ada dua. Di sini yang pertama, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi akan mengadakan pelatihan mengenai konseling kepada para calon psikolog atau ilmuwan psikologi, maka memberi informasi dilakukan jauh hari melalui pesan pribadi kepada calon peserta melalui email maupun bersifat publik yang dipublikasi pada sosial media. Yang kedua, seorang psikolog yang diminta untuk ikut menilai ketika suatu perusahaan mengadakan interview kerja untuk calon karyawannya, menilai para calon karyawan sesuai dengan prosedur yang telah diberitahu dan disepakati bersama dan menilainya dengan objektif. Selanjutnya, analisa pada pasal 44. Keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan untuk terlibat dalam hubungan khusus atau keakraban seksual dengan klien atau orang yang sedang diawasi atau disupervisi. Karena apabila hal itu terjadi, dikhawatirkan akan mempengaruhi keaslian dalam penilaian sehingga penilaian menjadi tidak objektif. Selanjutnya, apabila hubungan khusus atau keakraban seksual tersebut tidak dapat dihindarkan, maka tanggung jawab psikolog dan ilmuwan psikologi tersebut harus dipindah tangankan kepada psikolog atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan klien atau orang yang sedang disupervisi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi seperti tidak objektifnya penilaian, terjadinya diskriminasi, dan lain sebagainya. Untuk contoh atau gambarannya, yang pertama, Sutina adalah seorang psikolog. Untuk itu, dia tidak diperbolehkan untuk memiliki hubungan khusus atau keakraban seksual dengan kliennya. Yang kedua, Gisela adalah seorang psikolog yang bekerja di perusahaan multinasional. Suatu hari, dia ditugaskan untuk memberikan tes wawancara kepada para calon pegawai yang akan diseleksi. Tetapi ternyata salah satu dari calon pegawainya adalah saudaranya sendiri. Maka dari itu, Linda menyerahkan tanggung jawabnya kepada psikolog lain yang memiliki hubungan netral dengan calon pegawai tersebut. Maaf, Linda di situ sebenarnya Gisela. Nah, selanjutnya analisa pasal 45. Pada pasal 45, yaitu pedoman umum, di sini untuk memperoleh fakta dan menguji teori maupun intervensi dalam penelitian harus secara sistematis dengan cara mengumpulkan, merekam, serta menganalisis data dengan metode ilmiah yang berdasarkan pengetahuan. Nah, untuk memulai penelitian seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus menyusun dan menulis rencana sehingga proposal dan protokol penelitian dapat dipahami oleh pihak kepentingan lainnya. Selain itu, psikolog merancang studi, melaporkan hasil harus sesuai dengan standar ilmiah dan etika penelitian. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu contoh atau gambaran dari pasal 45. Di sini ada dua contoh. Yang pertama ada jika psikolog atau ilmuwan psikologi
melakukan penelitian tanpa menguji teori ataupun intervensi, maka akan merugikan partisipan dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan teori fakta yang dibutuhkan. Karena pada pasal ini yang disebutkan bahwa penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Untuk contoh yang kedua, jika psikolog atau ilmuwan psikologi melaksanakan penelitian tanpa diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian, maka penelitian yang diinginkan tidak terwujud dan waktunya tidak bisa diperpanjang, yang mengakibatkan psikolog mengalami kesulitan dalam mencari penelitian baru. Selain itu, menyusun dan menuliskan rencana penelitian bertujuan agar pihak yang berkepentingan lainnya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis pasal serta contoh atau gambaran aplikasi pada pasal 41 sampai pasal 45. Dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya kepada partner saya, Nita, yang sudah mau menjelaskan tentang analisis kode etik psikologi pasal 41 sampai 45. Baiklah, teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.